Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai sistem penilaian dan skala pengukuran. Saya Aulia Lutfi Wardani dengan NIM T20187108. Saya di sini sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang sistem penilaian. Baik, sistem penilaian. Sistem penilaian terbagi menjadi dua, yaitu penilaian acuan patokan atau CRT. Yang kedua yaitu penilaian acuan normal atau NRT. Yang pertama yaitu sistem penilaian acuan patokan, yaitu sistem penilaian yang menunjukkan apa yang seseorang ketahui atau yang dapat dilakukan. Nah, skor pada penilaian acuan patokan ini didasarkan dari skala 0 sampai 100% benar dan merupakan indikator dari kelengkapan belajar atau pengetahuan, keterampilan, kompetensi dalam wilayah atau domain yang sedang dites. Nah, intinya penilaian acuan patokan ini berhubungan langsung dengan tingkat belajar yang dimiliki oleh pengikut tes. Nah, yang kedua yaitu sistem penilaian acuan normal atau NRT, yaitu menunjukkan di mana peringkat seseorang dalam kelompok orang yang mengikuti tes. Nah, penilaian acuan norma ini menunjukkan di mana seorang siswa dalam perbandingan dengan siswa lainnya, yakni dibandingkan dengan norma kelompok. Penilaian acuan norma ini menghasilkan skor yang masih harus dikonversikan ke dalam persentil, nilai ekuivalen, atau angka-angka yang lainnya yang menunjukkan di mana letak skor itu di antara skor-skor berikut yang mengikuti tes lainnya. Contohnya yaitu, misalnya, atlet pelari cepat, waktu yang dicatat untuk menyelesaikan suatu perlombaan itu menggunakan penilaian acuan patokan. Nah, tempat pelari juara pertama atau kedua, ketiga, itulah yang disebut penilaian acuan norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulholida dengan NIM T20187083. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu tentang skala pengukuran. Skala pengukuran adalah seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data pengukuran dari suatu variabel. Skala pengukuran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah pengelompokan kejadian ke dalam kelas-kelas sehingga yang masuk dalam satu kelas adalah sama dalam hal atribut atau sifatnya. Dalam skala nominal ini tidak ada penentuan besaran baik tinggi rendah, besar kecil, tetapi yang ada hanyalah perbedaan antara jenis data terhadap jenis data yang lainnya. Contohnya dari skala nominal di sini adalah tabel checklist untuk jenis kelamin, di mana ditentukan label pertama untuk laki-laki dan label kedua untuk perempuan. Skala yang kedua yaitu skala ordinal, di mana skala ordinal ini berbeda dengan skala nominal. Pada skala ordinal terdapat perbedaan antara satu jenis data dengan jenis data yang lainnya, berdasarkan besar kecil, tinggi rendah, dan baik buruk, dan lain sebagainya. Contoh dari skala ordinal di sini adalah ranking individu dalam kelas berdasarkan hasil tes mereka, di mana ranking yang diperoleh oleh setiap siswa itu berbeda berdasarkan oleh besar kecilnya hasil tes yang mereka terima. Skala yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval adalah skala yang mempunyai jarak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Pada skala ini juga ditunjukkan dengan adanya tinggi rendah, besar kecil, dan sejenisnya. Pada skala ini contohnya yaitu rentangan nilai pengukuran mata pelajaran matematika yang diukur dari nilai 0 sampai 100 pada sebanyak 4 siswa. Skala yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval. Skala rasio ini adalah skala yang dimana interval yang satu dengan yang lainnya dalam data mempunyai jarak yang sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Maksudnya nilai 0 absolut itu contohnya skala rasio pada pengukuran berat benda. Berat benda yang diukur dalam satuan gram. Suatu benda yang diukur dan beratnya itu menunjukkan bahwa beratnya itu memiliki berat 0 gram.
Nah, angka 0 ini pada berat benda itu termasuk ke dalam nilai 0 absolut. Kenapa? Karena angka 0 di sini menunjukkan bahwa berat benda itu benar-benar 0. Atau dapat dikatakan bahwa benda tersebut tidak memiliki berat. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk skala pengukuran. Macam-macam bentuk skala pengukuran yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Dalam skala ini terdapat dua pertanyaan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Dan bentuk jawaban dari skala ini yaitu ditandakan dengan kata-kata sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala yang kedua yaitu skala Goodman. Skala Goodman ini adalah skala yang menginginkan tipe jawaban yang tegas, seperti jawaban benar, salah, iya, tidak, dan sebagainya. Dan dalam skala Goodman ini terdapat pertanyaan yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau daftar checklist. Sekian dari penjelasan materi saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khafifatun Nisa, NIM T20187104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bentuk skala pengukuran yang ketiga, yaitu skala diferensial. Skala diferensial ini bisa disebut dengan semantik diferensial, merupakan skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan atau checklist, dan tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Misalnya, menilai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Skor penilaian pada skala ini yaitu mulai skala 1 sampai skala 7. Nah, misalnya bertanggung jawab ya. Kalau memang pemimpin itu benar-benar memiliki sifat bertanggung jawab, maka poin skalanya yaitu 7. Nah, kalau ternyata pemimpin ini memiliki sikap yang tidak bertanggung jawab, maka poinnya yaitu 1. Dan apabila pemimpin ini memiliki poin 4, maka sikapnya netral. Nah, yang selanjutnya yaitu rating scale atau skala penilaian. Skala penilaian ini adalah cara mengumpulkan data yang diperoleh berupa angka-angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Pada skala penilaian ini terdapat beberapa bentuk-bentuk, yaitu pertama, skala penilaian kuantitatif. Yang kedua, skala penilaian deskriptif. Dan yang ketiga, skala penilaian grafis. Selanjutnya yaitu tendensi penyebaran. Tendensi penyebaran ini dibagi berbagai macam, yaitu rentangan antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, simpangan baku, varian, dan koefisien varian. Rentang adalah memperkurangkan data terbesar dengan data terkecil. Contoh, data terbesar dari skor tes matematika adalah 98 dan data terkecil adalah 54. Maka rentangannya sebesar 44 karena data terbesar dikurangkan dengan data terkecil, yaitu 98 dikurangi 54 sama dengan 44. Selanjutnya, kuartil. Kuartil adalah titik yang membagi distribusi menjadi 4 dengan jarak 25%, sehingga mengenal 3 kuartil, yaitu kuartil 1 atau K1, kuartil 2 atau K2, dan kuartil 3 atau K3. Kemudian,
Simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah harga atau nilai setengah dari rentang antar kuartil. Selanjutnya, rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan adalah jumlah selisih skor atau nilai dengan rata dibagi jumlah suku. Untuk rumus-rumusnya bisa dilihat di rangkuman dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mungkin bisa dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Dan mohon maaf untuk presentator terakhir karena tidak mengirim video, maka tidak ada video penjelasan untuk materi terakhir. Untuk lebih jelasnya untuk materi terakhir bisa dibaca pada rangkuman kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.